Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Mahkamah Internasional atau ICJ telah mengeluarkan keputusan hukum mengenai pendudukan Israel di Palestina pada Jumat, 19 Juli 2024. Keputusan hukum ini menyatakan bahwa pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Keputusan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap tindakan Israel di tanah Palestina. Keputusan ICJ dengan tegas menyatakan bahwa pendudukan Israel, termasuk segala kebijakan dan praktik yang menyertainya, adalah ilegal. Meskipun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu merespons keputusan tersebut dengan menyebutnya sebagai hal yang konyol, Israel tetap akan melanjutkan pendudukannya di wilayah Palestina. Israel kemungkinan besar akan mengabaikan keputusan ICJ ini dan tidak akan merasa tertekan untuk mengubah tindakannya karena berbagai faktor. Yang pertama, Israel mungkin akan beralasan bahwa pendapat hukum dari ICJ bukanlah produk hukum yang mengikat secara langsung. Dengan demikian, Israel merasa tidak wajib mematuhi keputusan tersebut. Jika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang sejalan dengan pendapat ICJ, Israel kemungkinan besar akan mengabaikan resolusi tersebut. Yang kedua, dukungan kuat yang diterima Israel dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya juga membuat Israel merasa aman dan terlindungi dari tekanan internasional. Bahkan, jika ada negara yang mencoba memaksakan keputusan ICJ melalui kekerasan atau penggunaan senjata, sekutu-sekutu Israel akan siap melindungi negara tersebut. Yang ketiga, dinamika hukum internasional dalam hubungan antar negara juga menunjukkan bahwa hukum internasional seringkali diabaikan oleh negara-negara yang kuat. Dalam konteks ini, Israel sebagai negara yang kuat merasa memiliki kekuatan untuk mempertahankan pendudukannya di Palestina meskipun bertentangan dengan hukum internasional. Salah satu studi kasus yang relevan adalah pendudukan Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990. Ketika Irak menginvasi Kuwait, PBB segera mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan tersebut dan menetapkan sanksi terhadap Irak. Meskipun resolusi ini mendapatkan dukungan internasional, Irak tidak segera menarik diri dan justru memperkuat pendudukannya. Kemudian, PBB mengizinkan koalisi internasional untuk melakukan operasi militer guna mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan internasional kuat, penegakannya seringkali memerlukan tindakan lebih lanjut yang melibatkan kekuatan internasional. Adapun faktor yang keempat, karena sebagian besar negara di dunia tidak memiliki kemampuan atau kemauan politik untuk menegakkan berbagai putusan, resolusi, dan keputusan PBB yang berpihak pada rakyat Palestina. Oleh karena itu, meskipun keputusan ICJ memberikan legitimasi hukum bagi perjuangan Palestina, implementasi praktis dari keputusan tersebut tetap menjadi tantangan besar di arena politik internasional. Adapun keputusan ICJ sebelumnya adalah membahas secara rinci pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB. Pertanyaan tersebut terkait dengan konsekuensi hukum dari pelanggaran Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Keputusan juga membahas kebijakan dan praktik Israel di wilayah yang diduduki, serta apa konsekuensinya bagi negara-negara dan PBB. Keputusan yang terdiri dari 287 poin ini mencakup kewenangan ICJ untuk menyampaikan pendapat hukum dan ketentuan hukum internasional yang digunakan. Keputusan juga membahas wilayah Palestina yang direbut paksa oleh Israel, kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh Israel di wilayah yang diduduki, serta berbagai peraturan yang mendiskriminasi warga Palestina. ICJ menyatakan bahwa pendudukan oleh Israel adalah tidak sah dan meminta Israel untuk segera mundur. ICJ juga meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Israel. Lebih lanjut, ICJ menegaskan bahwa tindak lanjut atas keputusan ini akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.
ICG juga mengingatkan bahwa konflik Israel-Palestina harus segera diselesaikan karena mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional. Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization.